Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawah Bami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang tanda-tanda kehadiran khodam. Nah, tapi khodam yang BFC bahas ini, yang hadir ini khodam positif atau khodam negatif. Jadi ini adalah cara membedakan yang hadir ini adalah khodam positif atau khodam negatif. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya Sobat BFC yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berjumpa dan kembali lagi di Bawah Bami Channel. Nah, jadi sahabat BFC, tak lupa pula selawat berkah salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda perbedaan yang hadir khodam positif atau khodam negatif, BFC kembali menghimbau, mengingatkan jika ada yang ingin berkonsultasi ataupun menginginkan pengobatan dan segala macam yang berkaitan tentang dunia gaib, silahkan follow dan DM di IG-nya Babah Fahmi di Babah_Fahmi 18. Nah, di situ kita akan melakukan komunikasi secara intens, karena BFC tidak men-share WA ya, karena posisinya banyak juga ini yang komen yang meminta WA. Jadi BFC untuk melakukan komunikasi dengan sahabat BFC semuanya yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, BFC menggunakan Instagram. Nah, jadi lebih dan kurangnya BFC minta maaf juga, BFC tidak bisa men-share WA secara secara publik gitu. Nah, jadi BFC kembali melanjutkan tentang ciri-ciri yang hadir itu khodam negatif atau khodam positif. Nah, jadi setiap khodam yang hadir pastinya ada tanda-tanda, pastinya ada simbol-simbol lah kita bilang kan. Nah, simbol-simbol, ciri-ciri bahwasanya dia itu hadir di sekitar kita. Nah, jadi ketika ia hadir, pastinya antara yang hadir positif dan negatif ini pasti berbeda ciri-cirinya. Nah, jadi kita akan membahas yang positif dulu nih ya, positif ataupun ya positif dulu lah. Jadi ketika sahabat BFC semuanya disamperin atau didatengin oleh khodam pendamping yang itu bersifat positif, yang pertama biasanya itu akan ditandakan dengan baunya wangi. Nah, kalau dia wangi, walaupun itu tidak khodam kita sendiri ataupun itu dari luar ataupun di manalah dia hadir, ketika ada bau-bauan wangi yang memang istilahnya seperti wangi parfum, wangi apalah gitu, yang saya mendandakan ya wangi-wangian itu adalah hal yang positif. Nah, jadi ketika ada wangi-wangian itu jangan istilahnya bingung gitu, karena biasanya kalau yang berbau dengan wangi-wangian itu khodamnya itu positif ataupun yang hadir itu adalah sosok yang positif. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika yang hadir adalah sifat positif, yaitu ada hembusan angin ataupun ada suhu atau hawa yang dingin, sejuk gitu. Nah, itu menandakan positif juga, karena yang bersifat positif itu kan dia akan menenangkan. Nah, jadi hembusan ataupun udara sejuknya itu lembut. Padahal kita di ruangan tertutup nih, misalnya di ruangan tertutup, tapi tetap ada yang terasa sejuk gitu. Nah, jadi itu menandakan bahwasanya yang hadir
adalah khodam yang bersifat positif atau makhluk gaib yang bersifat positif. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah bau-bauan wangi, dan yang kedua itu adalah sejuk, rasa sejuk ataupun dingin kita bilang. Nah, itu. Nah, ini aja sih dua yang positif nih. Dan BPC akan membahas dua lagi yang negatif. Ini ada yang sederhananya saja. Jadi yang kalau yang negatif itu ditandakan adanya baunya itu bau tidak enak, bau bangkai, bau gosong, bau apa lagi? Ya pokoknya yang membuat indera penciuman kita ini tidak nyaman. Nah, itu menandakan adalah yang hadir itu adalah khodam yang bersifat negatif ataupun makhluk gaib yang bersifat negatif, bisa itu genderuwo, kuntilanak dan semacamnya. Nah, itu yang pertama. Baru yang selanjutnya adalah hawanya yang ditandai oleh panas membuat kita tidak nyaman gerak walaupun kita berada di tempat terbuka yang mungkin misalnya ada hembusan angin, tapi kita merasakan bagian tertentu itu panas, misalnya tengkuk ataupun tangan ataupun di bagian dada. Nah, itu adalah ada benturan bersama dengan mereka karena mereka hadir, dan kita akan merasakan hal itu. Itulah energinya negatif. Nah, jadi dua yang positif, dua yang negatif. Nah, jadi cukup ini aja sih yang menandakan secara sederhana. Jadi kita tidak usah yang lain-lain lah gitu. Jadi dua ini sudah cukup untuk menandakan bahwasanya ini yang positif datang, ini yang negatif datang. Nah, jadi saudara supaya tidak bingung lagi gitu. Maksudnya ketika di suatu tempat, ini mencium nih ada wangi-wangian gitu, berarti itu ada yang hadir adalah bersifat positif. Rasanya kayak nyaman, sejuk gitu, adem, itu positif. Ketika panas itu negatif, dan ketika ada bau-bauan yang tidak enak, bangkai, bau gosong, bau kabel terbakar ataupun gimana, itu adalah yang sifatnya negatif. Nah, maka kalau udah berbau dengan negatif ini, usahakan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, berselawat supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin ini aja yang bisa BPC sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share agar BPC terus semangat dan terus memberikan informasi yang lebih bermanfaat lah bagi kita semua. Oke, cukup sekian dari BPC. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.